Puji Tuhan, Bapak Ibu, bersama-sama dengan saya, kita akan belajar lagi. Amin, bersama-sama dengan saya ya. Saya berharap tentunya Bapak Ibu tidak bosan ya. Kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami ada, karena hari ini kami hidup. Engkau selalu memberkati kami, selalu menopang kehidupan kami dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu terhadap kami, kemurahan-Mu yang terus Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 kita akan belajar dari sikap yang diambil dua perempuan ini, yaitu Marta dan Maria. Dan saya akan memberikan judul yaitu Mana yang Aku Pilih. Nah, puji Tuhan. Saya akan membacanya dari ayat 38 sampai 42, demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Ini kisah dua wanita, yaitu tentang Marta dan Maria. Ya, familiar firman Tuhan Marta dan Maria ini. Kalau Marta menyibukkan diri dengan pelayanan, menyibukkan diri dengan kesibukan memasak, ya, pernak-perniknya, dialah orang yang menghandle semuanya itu. Kalau Maria diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita pilih, ya, apakah Marta salah atau Maria lebih pas? Tentu dua-duanya ini sangat berperan dalam dunia pelayanan. Ada yang sibuk dengan keperluan gereja, ada juga yang diam. Sama-sama dibutuhkan. Ya. Tetapi di sini Tuhan lebih menitik beratkan kepada suatu hubungan yang erat, suatu hubungan yang intim, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mendengarkan firman Tuhan sehingga Tuhan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yang terbaik. Ya. Nah, kita kan dalam gereja, dalam dunia pelayanan, ya, jadwal kita, tanggung jawab kita, ya, sesungguhnya itu semua kita lakukan demi untuk kemuliaan Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Mau memasak, mau menjahit, atau mau membuat, apalagi sekarang menjelang Natal ya, sebentar lagi, yang dekorasi, ya, yang latihan, semua itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Para panitia menyiapkan menu apa yang terbaik nanti dalam perayaan Natal yang akan
diberikan kepada jemaat yang ada. Souvenir apa? Semua itu dipikirkan oleh para panitia. Yang terbaik tentunya mereka akan berikan kepada jemaat demi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, kalau kita cermati semua kan untuk Tuhan, dari Tuhan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada kepentingan secara pribadi. Kalau kita lihat ya, sibuk gedebak-gedebuk ya untuk pelayanan, untuk Tuhan. Ya, tim berdoa juga untuk Tuhan, supaya jemaat ini merasakan hadiratnya, merasakan jamahan dan urapan pada saat mengikuti ibadah di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang salah yang dilakukan oleh Marta maksud saya. Dan tidak salah juga yang dilakukan oleh Maria. Sama-sama saya katakan ya, sama-sama membutuhkan. Kalau di gereja tidak ada yang dekorasi, tetap membutuhkan seorang dekorasi, membutuhkan multimedia, saling membutuhkan semua itu. Tetapi firman Tuhan saat ini ya menegaskan jangan sampai jadwal pelayanan kita ataupun tanggung jawab yang diemban kepada kita itu akan menggeser kedudukan hati kita, menggeser keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Hal itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkannya. Ya. Jangan sampai apa yang dilakukan Marta ini sudah kita lakukan lalu kita tidak menikmati hadirat Tuhan, kita tidak menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah itu kan jadi yang rugi kita sendiri, karena kita hanya sibuk dengan jadwal pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan oleh kita. Kita melupakan diri kita untuk kita terus menjalin hubungan yang manis, yang erat dengan Tuhan melalui persekutuan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan tentunya tidak mencari kesempurnaan hasil dari yang kita lakukan. Saya sering salah waktu mungkin memuji Tuhan dengan nada-nada yang salah. Saya sering salah ya. Karena untuk memberikan hasil yang maksimal itu saya inginkan, tetapi tetap ada kekurangannya. Tuhan tidak mencari kesempurnaannya, ya, tapi Dia mencari kehadiran hati yang membutuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia rindu agar kita berhenti sejenak, duduk diam, ya, di bawah kaki Tuhan seperti yang Maria lakukan. Di mana ada tempat damai sejahtera yang menggantikan kegelisahan kita, ya, yang menggantikan tekanan hidup kita. Di mana tempatnya? Di bawah kaki Tuhan, yaitu kita mau belajar firman dan bersekutu erat dengan Tuhan. Disitulah hubungan yang intim dengan Tuhan, itulah kita temukan yang bisa menggantikan segala hiruk pikuk yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita yang berkecambuk. Kita menemukan hadiratnya, kita menemukan kedamaian hanya kudapat dalam Yesus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ya, pelayanan kita tentunya dibutuhkan. Ya, kita juga rindu untuk melayani Tuhan, rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi jiwa kita juga rindu untuk bersekutu dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita berhenti sejenak.
Apalagi sebentar lagi kita merayakan perayaan Natal. Semua akan sibuk. Tetapi jangan sampai kita melupakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan sesungguhnya tidak juga membutuhkan kesibukan kita. Sana sini itu ono. Tapi Tuhan rindu mendengar suara kita. Kita juga rindu menikmati kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar dari Maria dan Marta. Ya. Dua-duanya kalau bisa kita lakukan, kita lakukan. Sebagai seorang multimedia, sebagai seorang pemain musik, sebagai seorang aser, ya, pemain tamborin dan yang lain. Kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetapi kita juga mempunyai waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Maria memilih bagian yang terbaik karena apa yang terdapat dalam hadirat Tuhan itu adalah kekal. Saat pelayanan usai dan saat dunia mulai sibuk dengan rutinitas yang harus kita jalani. Di dalam persekutuan kita tahu bersama-sama ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan inilah yang akan kembali memberikan kesegaran dalam jiwa kita. Fresh, kata anak muda. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian terlibat dalam banyak pelayanan. Tetapi kita puji syukur, puji Tuhan masih ada waktu buat Tuhan. Itu yang terpenting, masih ada waktu buat Tuhan bersekutu dengan Dia. Menikmati kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari bersama-sama tentunya, terutama diri saya secara pribadi, ya, pelayanan ke sana ke sini, ke debu ke rumah sakit, ke sekolah. Tetapi saya juga belajar untuk lebih dekat, lebih erat, lebih intim dengan Tuhan. Supaya dalam kelelahan saya menemukan kelegaan, saya menemukan sukacita pada saat saya berjumpa dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan serta firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita melangkah lebih dalam lagi dalam kita mengasihi Tuhan. Lebih jauh lagi dalam mencintai Tuhan. Ikat hati kita kepada Yesus supaya setiap saat, setiap detak nafas kita membutuhkan Dia. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Ekstrim. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Baik. Saat ini kita belajar dari Marta dan Maria. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi juga memberikan terbaik juga kepada jiwa kita, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melayani Tuhan. Terkadang kami lupa, terlalu banyak tugas-tugas yang kami lakukan, sehingga kami lalai untuk memenuhi kebutuhan jiwa kami, yaitu bersekutu kepada Tuhan. Agar roh yang ada dalam diri kami Tuhan terus hidup, terus bekerja, terus berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Hidup dalam pelayanan, mengasihi Tuhan. Sehingga dampak itu kami boleh nikmati pada saat kami duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati kebaikan dan kami mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, puja dan hormat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tetap bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan baik adanya. Amin.